فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kisah Abu Muslim Al-Khawlani, ikhwan, ini disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam Syiar A'lamin Nubala. Kisah tersebut disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syiar A'lamin Nubala jilid yang keempat halaman yang ke-9. Disebutkan bahwasanya beliau ini hidup di zamannya kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Meskipun beliau sudah masuk Islam di zamannya Nabi SAW, hanya saja beliau tidak sempat ketemu dengan Rasulullah SAW. Sehingga ini gelarnya mukhadram namanya. Orang yang mendapati zamannya Nabi, masuk Islam zaman Nabi, tapi tidak sempat ketemu dengan Rasul SAW. Sehingga namanya mukhadram. Ini kalau statusnya masih tabi'in. Nah, tapi senior lah. Nah, dia dari Yaman. Ketika itu muncul Al-Aswad Al-Anasi yang mengaku menjadi seorang nabi, di Yaman. Nah, maka dia pun mengutus pasukannya kepada Abu Muslim. Nah, dikarenakan Abu Muslim tidak mau mengakuinya sebagai nabi, maka diancam dengan api, ingin dibakar hidup-hidup. Nah, kemudian tatkala dicampakkan Abu Muslim ke dalamnya, falam tadur, maka ternyata tidak membahayakan Abu Muslim sedikit pun. Api yang dinyalakan oleh siapa ini? Oleh Al-Aswad Al-Anasi, nabi palsu ini. Nah, kemudian dikatakan kepada Aswad, in lam tanfi hadza anka afsada 'alaika man ittaba'ak. Ini orang ini kalau tidak kamu singkirkan darimu, kalau tidak kamu jauhkan, maka dia akan merusak pengikutmu nanti. Nanti pengikutmu banyak yang enggak akan percaya, apalagi setelah menyaksikan karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa ini? Kepada Abu Muslim. Nah, maka disingkirkanlah dia, fa amarahu birrahil, diperintahkan untuk meninggalkan apa ini? Yaman, supaya tidak terpengaruh pengikutnya siapa ini? Al-Aswad. Nah, faqadimal Madinah, maka dia pun mendatangi Madinah. Fa anakha rahilata, maka dia pun meminggirkan kendaraannya, tunggangannya. Wa dakhalal masjid wa yusalli, kemudian dia masuk ke dalam masjid dan salat. Fa basura bihi Umar radhiyallahu anhu, kemudian dia dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqama ilaihi faqala mimmanir rajul, kemudian didatangi oleh Umar dan ditanya, mimmanir rajul, dari mana Anda laki-laki dari mana? Mimmanir rajul, qala minal Yaman, dia katakan dari Yaman, Al-Khawlani. Nah, qala ma fa'ala alladhi harraqahu al-kazzab bin nar, maka kata Umar, apa yang dilakukan oleh orang yang dibakar oleh sang pendusta itu? Nanya kabar siapa? Abu Muslim. Bagaimana kabar orang yang dibakar oleh sang pendusta? Siapa? Aswad. Nah, apa kabarnya orang yang dibakar oleh Aswad sang pendusta itu? Qala dzaka Abdullah bin Saud. Maka kata dia itu adalah Abdullah bin Saud. Namanya Abdullah bin Saud. Saud pakaian. Abdullah bin Saud. Abu Muslim namanya Abdullah bin Saud. Qala nasyatuka billah antahu.
firasatnya Umar. Aku minta kepadamu dengan nama Allah. Apakah engkau dia? Apakah engkau orangnya? Ini kok kayaknya kamu tahu sekali tentang dia. Apakah kamu adalah dia? Qala Allahumma na'am. Kata dia, iya. Fa'tanaqahu Umar. Maka dia pun dipeluk oleh Umar. Wa baka, Umar pun menangis. Tsumma dhahaba bihi hatta ajlasahu fima baina yadayhi fima bainahu wa baina Siddiq. Kemudian dia pun membawanya sampai mendudukkannya di antara dia dan antara As-Siddiq. Abu Muslim duduk di tengah Umar dengan Abu Bakar. Nah, dimuliakan. Faqala alhamdulillah. Maka berkata Abu Bakar alhamdulillah atau Umar. Antara keduanya, Siddiq mungkin. Alhamdulillah alladzi lam yumitni. Alhamdulillah yang belum mematikan aku. Hatta arani fi ummati Muhammad. Sampai Allah memperlihatkan kepadaku pada umat Muhammad ini mansuni abihi, orang yang diperlakukan pada dirinya kama suni abi Ibrahim al-Khalil, seperti yang dilakukan kepada diri Ibrahim al-Khalil. Nah, ini kisahnya Abu Muslim al-Khawlani. Nah, digelari oleh Al-Hafidh Ibnu Az-Zahabi rahimahullah Sayyidut Tabi'in. Ini sayyidnya tabi'in, salah satu pemimpinnya tabi'in. Wa zahidul asr, orang zuhudnya masa itu. Nah, namanya menurut pendapat yang paling kuat adalah Abdullah bin Saub. Abdullah bin Saub. Ini sekilas tentang karomahnya Abu Muslim al-Khawlani. Apa namanya? Abdullah bin Saub. Rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah tanbih, catatan. Al-karamat, karamat itu. Qulna, kami katakan, innaha takunu ta'yidan wa tathbitan au i'anatan. Karamah itu bisa menjadi penguatan, pengokohan dan bantuan lisyakhs kepada seseorang. Au nasran lil haq, atau dalam rangka membela dan menolong kebenaran. Itu kan fungsi-fungsinya apa? Fungsi-fungsinya karamah, untuk menguatkan, untuk mengokohkan, untuk membantu, untuk membela kebenaran. Walihada kanatil karamat fit tabi'in aktsar min hafiz sahabah. Oleh karena itu, karamah itu pada tabi'in lebih banyak daripada karamah pada sahabat. Kenapa? Lianna sahabata indahum minat tasbit wa ta'yid wa nasr ma yastaghnuna bihi anil karamat. Dikarenakan sahabat, mereka memiliki kekokohan dan kekuatan dan pertolongan yang membuat mereka tidak perlu mendapatkan apa? Karamah. Sehingga karamah ini lebih dibutuhkan di zamannya tabi'in. Paham ya? Untuk membantu mereka, untuk mengokohkan mereka, menguatkan mereka. Nah, adapun di zamannya para sahabat, kondisi mereka jauh lebih apa ini? Kokoh, lebih kuat. Sehingga nggak sebanyak karamah di zaman sahabat seperti banyaknya di zaman siapa ini? Tabi'in. Paham ya? Nah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina adzuhurihim. Dikarenakan Rasul SAW masih di tengah-tengah mereka. Paham ya? Masih ada Rasul SAW. Kalaupun perlu dikuatkan melalui mukjizatnya siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pakai apa? Bukan pakai karamah. Karena masih ada Nabi SAW. Mahfum alasannya ya. Nah. Wa ammat tabi'un, adapun zamannya tabi'in, fa innahum duna dzalik, maka mereka kualitasnya di bawah itu. Walidzalika kasuratil karamat fi zamanihim, oleh karena itu banyak karamah di zamannya mereka.
ta'yidan lahum wa tathbitan wa nasran lil haq alladzi hum alaih. Dalam rangka untuk menguatkan, mengokohkan dan membela kebenaran yang mereka punya. Nah. Qala rahimahullahu taala. Qauluhu wa ma yujrillahu ala aydihim min khawariqil adat. Dan apa-apa yang Allah berikan melalui tangan mereka dari perkara-perkara yang di luar kebiasaan. Khawariq jam'u khariq. Kata khawariq itu jamak dari khariq. Wal adat jam'u adah. Wal muradu bi khawariqil adah. Dan yang dimaksud dengan khawariqul adah ma ya'ti ala khilafil adatil kauniyah. Sesuatu yang datang berbeda dengan kebiasaan secara kauni. Ini secara kebiasaan. Sesuatu yang datang menyelisihi kebiasaan. Nah, wa hadhil karamat laha arba'u dalalat. Dan karamah ini punya 4 sisi penunjukan. Dalalatul karamat itu ada 4. Untuk menunjukkan apa karamah ini ada 4. 4 perkara yang ingin ditunjukkan dengan adanya karamah. Itu judulnya. Catat itu ya Pak. Nah. 4 perkara yang ingin ditunjukkan, yang ingin dibuktikan dengan adanya karamah. Awalan yang pertama, bayan kamali qudratillahi azza wajal. Penjelasan tentang kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan tentang kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan Allah Maha mampu. Ini yang diinginkan dengan adanya karamah, untuk menunjukkan Allah Maha mampu melakukan apa saja. Betul-betul sempurna kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang di luar kebiasaan pun mampu Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Bahkan melalui tangan siapa ini? Manusia. Nah, haitsu hasala hadzal khariq lil 'adah bi amrillah. Kok bisa ini menunjukkan kesempurnaan kudrohnya Allah? Karena ini terjadi, perkara yang di luar kebiasaan ini terjadi dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak Allah perintahkan nggak mungkin terjadi dengan perintah kauni. Nah, mafhum ya? Kenapa ini menunjukkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala? Karena yang memerintahkan itu untuk terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sanian, yang kedua, takdzib al-qailina bi anna tabi'ah hiya allati taf'al. Dalam rangka untuk mendustakan, membuktikan kedustaan orang-orang yang meyakini bahwasanya tabiat itu alam semesta itu yang melakukan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya sesuai dengan hukum alam. Bahwasanya hukum alam yang melakukan sesuatu. Kenapa terjadi hujan? Ya karena adanya penguapan air, kemudian menguap ke atas, kemudian dikumpulkan uap-uap air itu oleh apa ini? Oleh angin, kemudian jadi awan, kemudian turun apa ini? Hujan. Itu namanya apa? Tabi'ah. Hukum apa ini? Hukum alam. Nah, kalau terjadi yang di luar kebiasaan, berarti ini kan melawan hukum apa ini? Alam. Hukum alamnya sesuatu yang dimasukkan ke dalam api akan apa ini? Akan terbakar. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin mendustakan orang yang meyakini 100% sesuatu itu terjadi harus sesuai dengan hukum apa ini? Alam. Makanya Allah jadikan Ibrahim tidak terbakar. Allah jadikan Abu Khawlani, Allah jadikan Abu Muslim al-Khawlani tidak apa ini? Terbakar. Enggak berjalan, enggak sesuai dengan hukum apa? Hukum alam. Hukum alamnya orang yang berjalan atau sesuatu yang dicampakkan dalam air akan apa ini? Tenggelam. Kalau dia punya massa yang lebih berat daripada massanya air, ya kan? Akan tenggelam. Allah jadikan karamah keluar dari hukum apa ini? Hukum alam. Bisa berjalan di atas apa? Air. Untuk membuktikan, untuk mendustakan mereka bahwasanya enggak pasti semua itu terjadi harus sesuai dengan hukum alam. Mafhum ya? Nah, li'annahu law kanat at-tabi'ah hiya allati taf'al. Ini apalagi oleh orang-orang ateis yang tidak meyakini adanya Tuhan. Mereka murni segala yang terjadi ini ya sesuai dengan hukum apa ini? Hukum alam saja. Nah, maka ini bantahan telak untuk mereka dari sisi adanya apa ini? Karamah yang terjadinya tidak sesuai dan berlawanan dengan hukum alam. Nah, li'annahu law kanat at-tabi'ah hiya allati taf'al kanat at-tabi'ah ala nasaqin wahidin la yataghayyar. Karena kalau semua ini terjadi dengan hukum alam, maka niscaya hukum tersebut sama satu dengan yang lainnya, tidak berubah-ubah. Setiap yang dimasukkan ke dalam api pasti apa ini? Pasti terbakar. Setiap yang berjalan di atas air pasti akan apa ini? Tenggelam dan seterusnya.
Nah, fa idza taghayyaratil 'adah wa tabi'ah, kalau berubah keadaannya, kebiasaannya dan hukum alamnya, dalla ala anna lil kaun mudabbiran wa khaliqan. Maka ini menunjukkan bahwasanya alam ini punya apa ini? Punya pencipta dan pengatur. Buktinya pernah terjadi atau sering terjadi sesuatu yang berlawanan dengan hukum apa? Hukum alam. Berarti kan ada yang menghendaki tidak sesuai dengan hukum alam. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Nah, makanya muncul peribahasa mendung tak berarti apa? Hujan. Nyambung? Lah kalau pakai hukum alam mendung ya bentar lagi apa ini? Hujan, karena volume airnya sudah terlalu apa ini? Berat. Nggak mungkin lagi untuk ditahan, mau nggak mau akan apa? Hujan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memang ada yang ngatur ini hujan ini. Bukan karena semata-mata hukum alam turunnya hujan. Muncullah pepatah, mendung tak berarti apa? Hujan. Nah, kalau anak santri ditelepon orang tua nggak mesti datang apa? Ini jangan senang dulu ada telepon loh. Nggak mesti. Nah, ini jangan senang dulu, masih ada perkara yang di luar apa ini? Kebiasaan. Nah, mana tahu mamamu justru mau minjam uang yang dikirimnya kemarin. Mak, minjam dulu, nak kirim dulu, ada perlunya penting, Pak. Nah, itu kan perkara di luar apa ini? Menyelisihi hukum. Ini hukum alamnya kan mamanya yang apa ini? Ngasih, ini mamanya pula yang apa? Minjam. Nah, habis ini dapat telepon, siap-siap. Salitan, yang ketiga. Yang ketiga dari apa ini, Ustaz? Nah, dari perkara yang ingin dibuktikan, yang ingin ditunjukkan dengan adanya karomah. Yang ketiga. Yang pertama apa, Bro Ed? Menjelaskan kesempurnaan kudrohnya Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah. Yang kedua, nah, untuk mendustakan orang-orang yang terlalu meyakini sesuatu itu harus sesuai dengan hukum apa ini? Hukum alam. Yang ketiga, annaha ayatun lin Nabi SAW al-matbu' kama aslafna qariban. Untuk menjelaskan bahwasanya itu adalah tanda, sebagai tanda bagi Nabi yang diikuti, sebagaimana yang barusan kita sebutkan. Sebagai tanda, sebagai mukjizat bagi Nabi yang diikuti oleh orang yang dapat karomah. Iya kan? Kan sudah lewat tadi rumusnya. Semua karomah yang didapatkan wali itu adalah penguatan dan tanda bagi Nabi yang diikuti. Nah, rabi'an, yang keempat, anna fiha tasbitan wa karamatan li hadzal wali. Bahwasanya di dalamnya terdapat pengokohan dan pemuliaan untuk wali tersebut. Ini yang ingin tunjuk. Allah ingin menunjukkan, Allah memuliakan orang ini, orang yang dapat karamah ini sebagai penguatan dan pemuliaan. Karomah itu kan dari karuma, orang yang mulia, karim. Ini dinamakan apa ini? Karomah. Sesuatu yang digunakan untuk apa? Memuliakan, karomah, karim, akroma. Nah, sehingga Allah ingin menunjukkan bahwasanya Allah memuliakan orang ini, orang yang dapat karomah. Nah, sehingga ini 4 perkara yang ingin ditunjukkan dengan adanya peristiwa apa ini? Karomah. Nah, wallahu taala alam bissawab. Adapun yang setelahnya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu